Ini saya streaming. Oke, jadi nanti yang join-nya belakangan ya bisa lihat, nggak bisa ikut join di room ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini sebagian adalah mahasiswa S1 Informatika UNS semester 3 ya kalau tidak salah, yang ikut di mata kuliah saya, mata kuliah pemrograman berorientasi objek, kelas A, B, dan C. Kemudian ini ada beberapa ya peserta yang bukan dari S1 Informatika UNS, karena event ini sekaligus juga ini ya, saya sama Mas Arba itu kemarin bikin event Hacktoberfest ya itu. Jadi ada semacam gerakan, waduh ini benar ada masalah teknis ya, beberapa orang kayaknya terkick karena masalah teknis. Nanti silakan join ulang. Jadi ada event di bulan Oktober itu gerakan open source ya, itu nanti kita menyumbang kode gitu. Kemudian nanti kita upload, yaitu gerakannya namanya Hacktoberfest ya. Selama bulan Oktober kita bisa berkontribusi ke event atau maksud saya proyek open source gitu. Nah, untuk karena ini kemarin saya di kelas kan memberikan ini ya tugas untuk praktikum menggunakan toolkit dan layanan GitHub. Nah, nanti di sini bareng Mas Arba nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan kedua tool tersebut ya. Yang pertama toolnya, kemudian yang satunya sebenarnya adalah layanan web ya. Nanti kemarin saya sudah ngasih tahu secara garis besar gitu ya. Nanti kemarin saya minta kalian mengupload kode yang sudah diedit, ditambahkan, kemudian diupload ke Git gitu. Kemudian ada script yang jalan, nanti ngecek metode yang kalian tambahkan sudah benar atau belum. Oh ya, ini selamat datang juga pada teman-teman peserta yang ini ya berasal dari luar UNS. Selamat datang di event kita ini, pengenalan Git dan layanan GitHub nanti dengan pemateri Mas Arba Sasmoyo ya. Mas Arba ini alumni S1 Informatika UNS angkatan 2011 dan sekarang bekerja sebagai site reliability engineer ya kalau tidak salah, benar ya? Di tugel.com apa .io atau .com ya, itu layanan chat. Jadi Mas Arba ini kerjanya remote ya, kantornya ada di Eropa tapi kerjanya di Solo, gajinya Eropa. Seperti itu. Oh ya, ini silakan, jadi itu kurang lebih pengantar dari saya. Mari kita mulai acara pada kesempatan sore hari ini dengan ya kita mulai berdoa masing-masing ya menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Arba. Nanti kurang lebih sekitar 1 jam ini penyampaian materi dari Mas Arba. Kemudian sisanya adalah tanya jawab ya. Nanti kita sampai jam 5 untuk acara hari ini. Silakan Mas Arba untuk bisa dimulai penyampaian materi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang udah di sebentar. Kelihatan presentasinya? Kelihatan. Oke. Ya, kelihatan. Jadi seperti yang dibilang Mas Abdi tadi, saya Bisa Sasmoyo. Sekarang kerja sebagai site reliability engineer di toko.com. Saya buat singkatnya itu site reliability engineer itu seperti kalau kenal orang sysadmin, orang yang manage server, database sebagainya. Nah, saya kerjanya kurang lebih seperti itu, tapi kebanyakan sudah di automasi. Jadi sebanyak mungkin semuanya dilakukan secara otomasi. Enggak kerja ngurus server manual lagi, tapi semuanya ada scriptnya gitu. Terus toggle ini
perusahaan Estonia, perusahaannya time tracking gitu. Jadi sebenarnya simpelnya cuma kayak aplikasi buat nyatet waktu gitu. Jadi misalnya kalau kalian kuliah gitu, mau pengen tahu kuliahnya apa saja selama sebulan, nah itu bisa dicatat ketika mau kuliah mulai gitu, tinggal di start kuliah mata pelajaran ini, terus setelah nanti stop, setelah selesai di stop gitu, jadi seterusnya sampai sebulan nanti ada reportnya dan sebagainya. Sorry Pak, halo. Karena kan itu ya ada background musiknya, mungkin apa mic-nya bisa agak lebih deket biar agak. Oh kurang. Ya kurang. Ini. Oke. Oke, tak bisa. Nah, jadi gitu. Nanti kalau misalnya mau kontak-kontak lagi bisa email ke sini atau telegram ke sini. Ini semuanya hidup semua. Gitu. Nah, mungkin itu aja buat sedikit pengenalan. Nah, jadi ini acaranya buat mengenalin Git sama GitHub ya. Di dunia software development itu agak beda dengan dunia lain kayak misalnya kedokteran, terus arsitek dan teknik-teknik yang lainnya seperti itu. Kalau mereka kan biasanya kalau sebuah perusahaan ya, perusahaan konstruksi misalnya, mereka kalau misalnya punya teknologi sendiri, kalau teknologi buat pengkonstruksian gitu biasanya kan disimpan sendiri, nggak dibuka ke orang lain. Nah, tapi kalau di dunia software development itu berbeda. Perusahaan itu sekarang ini kebanyakan sudah mulai mengopenkan beberapa bagian dari sistemnya. Jadi memang nggak semuanya, tapi cuma sebagian. Misalnya beberapa tool yang digunakan untuk sehari-hari, tool bahasa pemrograman, terus tool untuk melakukan testing, beberapa library tertentu itu biasanya diopenkan. Malah sebenarnya ada beberapa perusahaan yang memang open source, semua produknya open source gitu. Semua produknya bisa dibuka oleh orang, bisa diedit, bisa dipakai gitu gratis nggak ada biaya apapun. Itu malah ada. Jadi mereka modelnya contohnya itu adalah GitLab, itu kayak GitHub, sebuah perusahaan untuk hosting Git, mirip seperti GitHub, tapi mereka modelnya semuanya open source. Mereka cuma menyediakan layanan plus untuk orang-orang yang mau membayar, tapi kodenya sendiri itu di open, semua orang bisa membaca kodenya, memodifikasi, terus sama menginstallasi juga bisa. Nah, jadi itu open source. Kalau misalnya kalian sering dengar open source itu definisinya kurang lebih seperti itu. Tapi memang lisensi untuk di setiap program itu biasanya ada lisensi. Nah, lisensi yang termasuk open source itu ada banyak, ada yang nggak terlalu paham sih, tapi ya lisensi itulah bahasa hukum gitu. Namanya ada banyak, ada MIT, ada apa gitu. Tapi selama kodenya itu bisa dibaca orang, bisa digunakan, bisa dimodifikasi dan bisa didistribusi secara gratis, itu sudah termasuk open source. Nah, terus ini salah satu contohnya Linux itu. Kalau kalian pernah dengar Linux, nah Linux ini biasanya dipakai di server. Kebanyakan sekarang servernya itu pakai Linux. Jadi kalau kalian buka Bukalapak, terus Tokopedia, terus Traveloka, saya yakin sebagian besar dari server mereka itu ada di Linux. Terus PostgreSQL ini itu database, kalau kalian pernah dengar MySQL mungkin. Nah, ini mirip sih, tapi kalau PostgreSQL itu ya saingannya MySQL. Kalau PostgreSQL ini itu sudah semuanya di open semuanya, bukan milik satu perusahaan. Tapi kalau MySQL itu miliknya Oracle kalau nggak salah ya. Ada versi open source-nya juga namanya MariaDB. Terus ada juga ini Laravel kayak kalau nanti di pemrograman web mungkin dapat untuk framework untuk membuat web, pakainya bahasa PHP. Nah, PHP sendiri itu juga di open source kan. Nah, ini enggak cuma 4 aja, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang open source. Biasanya nanti kalau kalian kerja bakal sering sekali nyari bagian-bagian kode yang sudah di open. Kalau saya di kantor juga biasanya gitu. Kalau misalnya membuat lagi butuh
membuat kerjaan toh, misal membuat produk di kantorku. Nah, biasanya ketika membuat itu butuh komponen untuk melakukan bagian tertentu, apa misalnya ngeprint, misalnya untuk membuat PDF gitu, untuk reporting. Nah, kita sering kalinya nggak buat sendiri, tapi cari di internet, barangkali ada yang sudah buat. Nah, kalau ada yang sudah buat, biasanya terus kita pakai. Jadi nanti kalau sudah selesai biasanya bakal sering sekali untuk berhubungan dengan open source. Nah, tadi kan terus apa hubungannya sama Git? Nah, Git itu tool yang digunakan untuk agar banyak orang itu bisa bekerja bareng-bareng. Nah, misalnya gini, kalau tadi kan ada satu project gitu, terus projectnya itu yang misalkan 2 orang, Bob sama John. Bob ngerjakan terus punya kode, misal anggap aja namanya kode 1, terus punya kerjakan kodenya sendiri, kita kasih nama kode 2. Nah, terus pertanyaannya bagaimana mereka berdua ini bisa mematch kerjanya mereka itu jadi satu. Nah, kalau manual biasanya mungkin kalau pas awal-awal kuliah gitu, kalau misalnya disuruh kerja kelompok gitu, biasanya kan mungkin di bagian 3 orang gitu, 1 orang bagian apa, 2 orang kedua bagian apa, orang ketiga bagian apa lagi gitu, yang beda-beda. Nah, nanti terus setelah selesai mengerjakan, ketika gabungannya kalau manual nanti kan ribet. Kenapa? Ya ribet aja, soalnya misalnya kodenya 1 sama 2 ini ada, ini hitamnya udah satu bagian agak gede, terus ini ada tambahan baru, di sini ada tambahan baru, terus untuk menggabungkannya itu bakal susah. Jadi harus manual, dipilih mungkin per file ada perbedaan apa dari tiap orang, terus di copy ke yang hasilnya, terus untuk semua file. Nah, kalau pakai Git itu nanti bakal memudahkan untuk memerge kode tadi untuk perubahannya itu. Terus selain itu ada history perubahan. Nah, ini penting sekali ketika misalnya untuk kerja, misalnya di kerjaan gitu ya, terus nambah fitur baru gitu. Nah, fiturnya setelah dulu ternyata malah merusak fitur lain. Nah, kalau kita punya history perubahannya, nanti kita bisa lihat ada perubahan mana sih yang bikin fiturnya itu bikin rusak. Nah, terus ini bisa mengimport kode. Jadi misalnya kalau saya punya ngerjain satu project gitu, terus ternyata ada bug gitu. Nah, bugnya saya lagi ngerjain fitur baru, tapi ternyata belum selesai, tapi ada bug lain, ada bug yang terjadi di kode yang sedang dijalankan di production gitu misalnya. Nah, biar bisa, kalau misalnya kita nggak pakai, kalau biasa gitu, kita harus kerjakan codingannya itu harus 2, isinya ada perubahan untuk fitur sama ada perubahan untuk bug. Nah, tapi kalau pakai Git nanti kita bisa membuat workspace untuk bug sendiri, untuk fitur sendiri, jadinya lebih enak untuk kerjakan. Git sendiri itu komennya kalau bisa dibilang nggak konsisten, jadinya agak susah untuk dipelajari untuk komen lainnya. Nah, tapi walaupun begitu tetap banyak yang pakai karena fiturnya itu sangat membantu sekali ketika untuk kerja. Kebanyakan nanti kalau sudah di dunia kerja nanti hampir harus bisa Git, itu kayak sudah kewajiban gitu. Iya, apalagi di perusahaan-perusahaan gede itu sudah wajib. Jadinya karena nggak mungkin kalau sudah kerja 1.000 orang gitu, terus kalau mau gabungin kerjaan masa manual itu kan malah nggak efektif, makanya Git. Nah, ini ada beberapa konsep yang ada di Git. Yang pertama itu repository, terus tagging area, commit, sama branch, sama merge. Ini langsung demo aja, karena kalau cuma dijelasin toh nanti nggak paham. Ini nggak nge-share.
user terminal. Ini kelihatan nggak? Gimana? Ada kelihatan nggak terminal aku? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Oke, sip. Nggak ada kecilan ya? Kalau itu ada dulu misalnya misalnya gini. Nah, misalnya gini. Nah, untuk pakai Git yang pertama install dulu, nanti bisa googling aja untuk install Git. Gampang harusnya kalau Windows ya tinggal download terus install Excel-nya itu udah selesai. Nah, setelah kalian install, nanti kalian bakal bisa buka manggil komen namanya git di terminal. Kalau Windows komen Windows. Nah, kalau kalian ngetik GitHub gini nanti akan keluar seperti ini. Nah, terus yang pertama tadi kan saya ngasih konsepnya namanya repository. Nah, untuk semua Git itu yang pertama kita harus membuat repository. Nah, repository itu dibuat dengan cara kita membuat folder dulu untuk projectnya. Jadi ini saya membuat folder namanya Hacktoberfest. Misalnya saya mau kerja di sini. Nah, agar untuk mengubah folder ini sebagai repository Git, caranya pakai komen git spasi ini. Nah, ini akan membuat repository kosong. Ini git repository. Nah, terus salah satu komen lain yang berguna itu git status. Git status ini salah satu komen yang bakal sering dipakai untuk untuk mengecek kondisi repository sekarang. Nah, sekarang ini kalau contohnya ini saya git status itu akan keluar output on branch master no commit yet atau no commit. Jadi yang pertama ini ada penjelasannya. Yang pertama itu on branch master. Branch itu kayak apa ya? Bisa dibilang mungkin seperti cabang gitu. Nah, secara cabang berarti nanti kayak cabang pohon gitu loh. Jadi dari awal bisa nyambung banyak, ada kecil-kecil. Nah, branch dikit itu konsepnya mirip. Jadi kalau misalnya dari satu kode tertentu itu bisa menyambung ke banyak branch. Nah, di branch itu nanti bisa punya ada perbedaan gitu. Misalnya ada branch untuk master, nanti ada branch lagi untuk development. Nanti kalau orang develop itu ada di branch-nya sendiri. Kalau orang yang kalau aplikasinya mau diinstal ke klien mau dirilis itu nanti ada branch-nya sendiri. Itu bisa seperti itu. Terus commit Z ini berarti belum ada commit. Commit itu maksudnya perubahan yang sudah disimpan. Jadi tadi kan setiap punya ada histori kan, historinya itu ada perubahan-perubahannya karena ini tadi masuk kosong jadi belum ada commit. Nah, terus ini nothing to commit. Jadi maksudnya itu di reponya ini itu masih kosong, masih bersih, belum ada apa-apa. Nah, untuk kalau kita mau misalnya membuat perubahan, yang pertama itu kita kerja seperti biasa. Misalnya saya nanti nanti saya bakal buat program contoh Python gitu. Python ya, PY. Ini saya buat program seperti ini. Terus kalau saya jalankan buat hello world, nah misalnya saya pengen menyimpan ini satu file ini ke Git. Nah, caranya
Nah, kalau tadi kalau saya mengeksekusi git status lagi, sekarang ada bedanya. Sekarang ada untracked files. Nah, di git itu kita agar filenya itu, agar perubahannya itu masuk di git, kita harus menambahkan dulu ke namanya staging area. Pakai komen namanya git add. Terus setelah git add, yang mau ditambahkan filenya apa? Begini. Oke, balik. Di belakang kan speaker sorry. Jadi masih bersih nggak? Masih bersih. Masih agak kedengeran sih, anu aja Pak. Mungkin mic-nya agak dideketin aja. Gue sih, ini soalnya mic-nya yang gini. Ayo wis. Yes, sorry ya. Nah, balik lagi Nah, sekarang setelah git add itu ada changes to be committed. Nah, ini tuh yang changes to be committed namanya staging area. Staging area itu sepertinya misalnya gini, saya bekerja di project itu terus ngubah file kan. Nah, agar perubahannya itu dimasukkan ke git, yang pertama saya harus memilih perubahannya dulu. Nah, perubahannya itu nanti setelah yang dipilih itu bakal masuk ke staging area. Nah, setelah masuk ke staging area, nanti baru bisa dimasukkan ke git pakai komen namanya git commit. Nah, ketika kita jalankan git commit, nanti ada perubahan apa yang mau disimpan. Kalau ini kan berarti app.pd. Misalnya initial commit gini. Nah, setelah di git commit gini, nanti perubahannya bakal disimpan di git. Kalau kita git status lagi sudah kosong. Terus kalau kita ingin lihat commit yang di sebelumnya, pakai komen namanya git log. Nah, ini perubahan yang sudah ada di gitnya, gitu. Sampai sini enggak? Ada pertanyaan enggak? Kalau mau tanya langsung aja, biar enggak bingung. Gimana, ada pertanyaan enggak? Silakan teman-teman. Langsung aja. Soalnya ini kalau ada pertanyaan. Kayak numpuk-numpuk, nanti kalau misalnya di sini sudah bingung, nanti di belakangnya sudah ikutan bingung. Mas izin tanya Mas. Silakan. Commit itu bisa di unroll commit nggak Mas? Kalau udah unroll itu maksudnya Dibatalkan. di undo. Iya, di undo. Bisa. Bisa. Ya, pakainya namanya aku nggak hafal. Oh, ini pakai komen git reset head 1. Reset biasanya itu gini, saat ini itu error gara-gara cuma ada satu commit log, jadinya nggak. Misalnya kita coba tambah file dulu, md pakai git reset head 1 gini, tapi nanti commit yang sebelumnya itu hilang. Kalau biar nggak hilang, harusnya bisa dihapus. Misalnya tak coba lagi membuat file readme
ini kan kalau dilihat tadi setelah reset head ya, cuma balik satu tok. Kalau kita coba lagi nggak pakai hard. Nah, ini bakal balik karena posisinya nakal kosong, bakal balik ini balik di nggak jadi di komit. Lihatnya di nah ini gitu. Pakainya ini kita reset head 1 gitu, tapi nggak bisa nggak bisa untuk komit pertama. Jadi kalau misalnya mau mengundo ini itu nggak bisa, harus komit selanjutnya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Istilah yang ini gimana, paham nggak? Ada commit, ada tadi apa lagi tadi, staging area. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada ya udah. Kita lanjutkan. Nggak ada ya? Nah, terus gitu. Ini saya mau menunjukkan untuk branch. Oh ya, tadi kan saya bilang branch itu kayak seperti apa ya, terbang kode. Setiap terbangnya nanti ini bisa punya perbedaan kodenya. Nah, kalau kita mau pakai branch secara default, ketika tadi kita git init, kita bakal langsung berada di branch namanya master. Ini sudah kayak defaultnya git gitu. Jadi setelah git init nanti bakal defaultnya ke git master. Nah, untuk tahu branch-nya ada apa aja, pakai command namanya git branch. Ini cuma ada master ya. Nah, cuma ada master. Nah, bintang ini itu menandakan bahwa kita sekarang lagi ada di branch master. Nah, kalau kita mau membuat branch baru, kita pakai apa ya, branch git branch pasti nama branch-nya. Ini saya buat branch development. Terus masternya ini bintangnya masih di master kan, masih di samping master. Berarti kita masih di branch master. Nah, gunanya branch itu apa? Gunanya itu buat agar kita bisa punya seperti apa ya? Seperti program kode yang tapi kayak terisolasi dari versi yang lainnya. Misalnya kalau kita punya satu versi program yang sudah stabil, yang sudah sudah dirilis ke customer gitu misalnya, terus kita ingin nambah fitur baru. Nah, kita nggak mau fitur yang belum stabil ini itu nanti mengganggu program yang sudah stabil. Nah, makanya biasanya itu orang-orang kalau mau mendevelop fitur baru itu mereka mendevelopnya di branch baru, nggak di branch yang rilis gitu. Biasanya lagi branch master itu digunakan untuk kode yang sudah stabil. Terus orang-orang itu membuat branch baru, misalnya development atau staging atau fitur apa gitu. Nah, itu untuk branch. Terus kalau kita mau pakai branch, kita misalnya mau nambah fitur baru di aplikasinya, kita pindah dulu ke, misalnya kita fiturnya ditaruh di branch development-nya. Nah, untuk pindah ke branch, kita pakai command namanya git backup. Kalau switch branch development, kita pakai git status sudah keluar branch development ini. Terus misalnya kita tambah ini, kita nambahi aplikasinya. Misalnya simpel aja, kayak kita ingin cuma ngeprint suara binatang misalnya. Kalau di video ambil argumen SCSR gitu. Oh ya, SCSR.
yang dimasukkan itu misal dot, nanti kita ngeprint gini misalnya ini loadnya tak habis. Oh ya, sebentar, proses. Nah, terus kalau pet yang ini, biasanya kita sudah nambah fitur ini, suara anjing sama kucing gitu. Terus kita pengen perubahan yang ada di development ini, kita pengen dikembalikan ke master gitu. Nah, yang sekarang langkah pertama kita masukkan dulu perubahannya, terus di commit di branch development. Nah, tadi kan kalau kita mau naruh file mau masukkan perubahan ke Git kan harus yang pertama kita masukkan dulu ke staging area pakai Git. Nah, kalau mau misalnya milih perubahannya satu-satu gitu bisa pakai Git add terus nama filenya apa, nama file gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau masukkan semua perubahan bisa pakai git add all. Nanti semua perubahan yang ada di folder ini dan anak-anaknya kayak subfolder semuanya bakal langsung dimasukkan ke staging area. Nah, ini kan sudah ada changes to be committed, berarti perubahan yang ada di file readme sama up.py itu sudah berada di staging area. Nah, terus setelah itu kita commit ke gitnya pakai command git commit. Nah, buat apa namanya shortcut untuk memasukkan message kalau biasanya kalau pakai git commit gini bakal kayak gini editor. Ini tergantung OS-nya juga sih. Nah, kalau mau inline aja nggak usah buka editor, tapi bisa ditambahi min m terus pesannya apa, misalkan add dog and cat. Oh, kurang takut nih kalau kita status. Nah, kita sudah perubahannya itu sudah di commit ke branch development. Terus kalau kita pakai git log, nah sekarang gini, ini ada dua commit kelihatannya. Di sini ada commit, ada tulisan commit, ini commit ID. Terus ini, nah kalau di Git itu bagus. Kenapa kok orang senang pakai Git? Karena di sini kita bisa tahu setiap perubahan itu yang berubah siapa. Di sini kelihatan nama saya. Terus ini tanggalnya berapa? Ini pesan commitnya. Nah, terus di kanan ini di sini ada master, di sini ada head, terus mana ke development. Master itu berarti commit ini kan bentuknya linear ya. Jadi kalau misalnya ada 100 commit, nanti yang paling awal itu ada di bawah sendiri, terus yang paling baru ada di paling atas. Nah, ini itu ada master itu maksudnya commit sampai sini, sampai commit ini itu cuma ada di branch master. Terus kalau di branch development perubahannya ada dua, ada commit yang pertama sama ada commit kedua. Terus head itu artinya itu kayak spesial, kayak apa, nama spesial di Git. Head itu menunjukkan nama branch atau commit tempat yang sekarang kita ada gitu. Karena tadi kan kita pindah ke branch development, jadinya head itu mengarah ke development gitu. Nah, terus setelah itu kalau kita pengen menggabungkan perubahan antara development dengan master, yang pertama kita check out dulu ke master, terus merge branch-nya apa. Nah, kalau kita lihat di log sekarang,
Nah, sekarang master dan development sudah mengarah ke sini. Nah, git merge itu gunanya buat apa? Gunanya itu buat memindah perubahan. Tadi kan development ada di sini, master ada di sini. Nah, dia itu cuma memindah perubahan antara development sama master. Jadi cuma ini aja. Yang setelahnya master dipindah ke master, ditumbuhkan gitu, ditaruh di selanjutnya. Terus jadinya perubahannya ini sudah ada di master. Itu untuk branch. Jadi tadi kalau misalnya tadi saya bilang untuk merge kode itu susah, kalau di Git itu cuma seperti ini aja. Jadinya lebih gampang seperti ini. Kita nggak usah ruwet-ruwet, misalnya kalau perubahannya ini kan masih simpel ya, cuma beberapa garis kok. Tapi kalau sudah di kerjaan beneran biasanya filenya sudah banyak banget. Nah, kalau mau menggabungkan pakai Git ya tinggal Git merge, branch-nya apa, udah selesai. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ya, silakan kalau teman-teman Untuk merging, bertanya. ini salah satu operasi yang sering digunakan. Jadi nanti target saya untuk hari ini itu ngasih untuk operasi yang biasa sering dipakai, jadi kayak commit, terus merge itu juga sering sekali dipakai juga. Setelah itu, ya sampai sini ada pertanyaan? Udah jelas semua? Kalau Mungkin tuh ini kalau kemarin kan saya ajari di kelas itu pakai GUI ya, belum sampai ini ya, belum pakai command line. Ya bedanya di mana kalau pakai GUI? Sama sih sebenarnya. Bedanya paling mungkin di GUI mungkin ada beberapa istilah, tapi istilahnya sama sih. Kalau di GUI nanti tinggal ikuti GUI-nya. Tapi intinya tadi yang penting tahu konsepnya. Commit itu buat apa, staging area itu buat apa, git add itu buat apa, terus sama merge itu buat apa. Saya bertanya. Silakan ada yang bertanya di chat box. Langsung aja kalau mau lewat chat silahkan, kalau mau langsung ngomong juga silahkan juga. Halo Mas, mau nanya dong. Kalau misalkan buat nge-merge itu kenapa harus check out master dulu? Kenapa nggak langsung git merge sama misalkan kan itu kan development sama master kan mau dijadiin satu atau di merge. Itu kenapa nggak langsung di merge aja gitu? Kenapa check out dulu masternya? Iya. Jadi modelnya check merge itu begini. Jadi ini kalau saya lihatkan lagi mana tadi merge ini ya, namanya ini ya. Ini kan ketika saya menjalankan merge ini, saya lagi ada di branch master. Ini branch sekarang saat itu. Terus di merge pakai development. Nah, cara kerjanya git merge itu begini. Kita ngasih parameter branch-nya apa yang mau di gini. Branch yang sekarang itu jadi branch dasar. Jadi perubahannya itu bakal di-apply ke branch-nya sekarang. Terus branch development itu perubahan yang ke branch tempat perubahan yang akan diambil. Jadi kalau kita pemainnya ini itu cara kerjanya seperti itu. Jadi emang harus seperti itu. Harus seperti ini. Jadi harus second dulu ke master, terus branch-nya jalanin git merge apa gitu. Kalau di GUI kerjanya juga sama. Jadi harus pindah dulu branch-nya ke master, terus nanti di klik merge, terus milih branch-nya apa. Itu memang seperti ini sih. Emang kerjanya seperti ini. Tapi kalau misalnya mau langsung, misalnya mau development, terus development ini mau di-merge ke master gitu ya, biar nggak mau check out gitu, kayak ada komennya. Tapi saya nggak biasa pakai sih, jadinya nggak tahu komennya. Tapi kalau mau bisa dicari seperti ini. Tapi kalau saya sendiri biasanya emang harus check out dulu ke branch asalnya, branch yang mau di merge, yang mau apa ya, jadi tujuan, terus manggil git merge branch-nya apa yang perubahannya mau diambil gitu. Jadi intinya emang
apa ya, memang cara kerjanya match memang seperti itu. Terus record dulu ke master. Gitu, sudah jelas apa enggak? Oke. Terus kalau nggak ada, nah saya lanjutkan dikit. Jadi ini merge-nya kan kelihatan seimbang ya. Nah tapi ada kasus nanti misalnya ada konflik itu mesti ada. Jadi misalnya ada orang pertama berubah file, saya contohkan aja misalnya di tab.b tadi, yang ini nambahkan else in animal not found. Ini saya di master saya nambahkan untuk bagian else-nya untuk ngeprint animal not found gitu ya. Terus saya commit. Terus saya balik ke development. Terus saya seperti saya bilang tadi, karena development kan berbeda sama master, perubahan yang ada di master tadi nggak kelihatan di sini kan. Di sini cuma ada yang aja, else-nya belum ada. Nah, terus saya mengubah tab.py jadi dia konflik itu gimana ya? Berarti else juga. Else. Yang satu tadi printnya hello world, animal not found. Yang satunya ngeprint error. Ini saya pamit dulu. Terus ketik saya pengen match perubahannya ke master misalnya ya. Git match development. Nah, ketika ada konflik itu bisa terjadi ketika ini ketika kita match ada satu bagian kode lain yang sama, itu perubahannya ada perubahan dari dua sisi, ada yang dari sumber, ada dari brand sumber sama brand tujuan. Nah ketika itu Git nggak bisa langsung langsung merge itu, jadi nanti bakal keluar konfliknya seperti ini. Nah kalau kita lihat di app.py kelihatan seperti ini. Ini kan head itu berarti brand tempat kita sekarang di master itu isinya animal not found, terus development isinya error ini. Nah ini harus di solve manual, memang nggak bisa, soalnya kan ya mau gimana lagi, maksudnya yang satu ngeprint animal not found, satu printnya error gitu. Jadi kan nggak tahu kan harus ini yang benar yang mana, apakah animal not found atau error, atau mungkin memang memang dua-duanya salah, harus diganti kode yang lain. Nah ini harus diselesaikan manual. Caranya ini bagian yang tambahan dari Git itu seperti head terus sama pembatas ini sama development itu harus dihapus. Jadi misalnya saya pengen milih ke animal not found aja, jadi yang bagian error kita hapus. Ini terus kalau udah disimpan, terus kalau kita jalan Git status ini kita harus, setelah tadi diselesaikan konfliknya, kita add perubahannya, terus jadi begitu. Kalau ini kan sudah selesai. Isinya kalau mau lihat tab.py sama seperti tadi animal not found. Jadi itu kondisi ketika konflik, ketika ada satu line tertentu yang ada perubahan dari dua sisi, jadinya harus di solve manual gitu. Ini bakal cukup sering terjadi ketika kalau sudah kerja, nanti kan biasanya banyak orang kerja banyak orang terus ngerjakan perubahannya, kerjaannya orang itu menyentuh kemana-mana biasanya, jadinya harus di solve manual. Ini untuk konflik.
Eh, Gimana? Sampai sini ada pertanyaan untuk konflik? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke GitHub ya. Nah, eh, GitHub itu sebenarnya nanti GitHub itu ada di GitHub.com, tampilannya seperti ini. Ini terusnya udah lumayan ya kayak gini lah. Nah, nanti teman-teman bisa daftar dulu, tinggal daftar aja pakai ya biasa daftar gitu, terus buat yang namanya repository. Nah, repository di GitHub itu apa? Kalau tadi kan kita sudah git init kan ya. Nah, git init itu buat repository tapi di lokal. Nah, terus biasanya kan kalau pengen kerjanya mau sama teman-teman atau sama orang banyak gitu, harus menggunakan yang namanya Git repository, Git hosting lah, supaya biar bisa diakses untuk banyak orang. Nah, GitHub ini jadi salah satu yang paling sekarang sih paling populer gitu. Jadi yang pertama cara makanya yang pertama buat repository dulu, misalnya Nah, ini kita bisa lihat, bisa ngeset mau dibuat public atau private. Kalau public berarti semua orang di internet bisa melihat repository ini. Kalau private berarti cuma orang yang di add aja. Terus sudah deskripsinya kalau mau diisi, tapi nggak usah diisi. Kemarin di praktikum itu ini ya, kalian nggak bikin repo sendiri tapi langsung clone, gitu. langsung duplicate dari template. Nah, nanti clone-nya, bagian clone-nya itu juga kita demo sebentar lagi, tapi ini kan Mas Ardi kan harus ya kan buat repository dulu kan. Nah, langkahnya Mas Ardi itu kurang lebihnya seperti ini, biar untuk ngasih bayangan asalnya reponya Mas Ardi itu dari mana. Nah, ini setelah kita membuat repo di GitHub, nanti bakal dapat URL seperti ini. Nah, URL-nya ini tuh kita masukkan ke repo lokal kita. Caranya kita pakai apa namanya git remote add terus namanya GitHub terus URL-nya dari GitHub tadi. Cara melihat remote-nya itu remote ini. Nanti kelihatan GitHub. Nah, terus gunanya buat apa? Gunanya kan sekarang kodenya kan cuma ada di laptop ini, di laptop saya. Nah, biar perubahannya itu diupload ke GitHub, caranya pakai git terus origin GitHub. Jadi saya pengen nge-push ini, itu maksudnya saya pengen nge-push perubahan ke remote namanya GitHub. GitHub itu berarti kan yang ini ya, ini kan tak kami GitHub kan. Terus master berarti ambil dari branch master. Jadi intinya brand masterku mau fokus ke GitHub. Terus kalau di enter, ini kalau ini cuma autentikasi tambahan, tapi biasanya nggak ada. Kalau teman-teman pakai biasa. Nah, terus kalau push itu nanti keluarnya seperti ini, cuma diupload aja gitu. Terus kalau sudah gini nanti kelihatan di GitHub. Nah, kelihatan di sini. Ini ada commitnya kelihatan. Jadi ada sini gitu. Address-nya ada di sini, cuma ada satu tab karena yang hapus yang master. Jadi kalau mau nambah juga, kalau mau misalnya kalau mau buat perubahan terus mau ditambah ya sama, tinggal di sini di commit gitu. Terus di-push lagi, di lokal terus di-push lagi kayak namanya kayak gini. Atau kalau pakai UI sama aja, tinggal commit perubahan dulu terus di-push gitu. So, gimana, ada pertanyaan nggak? Itu di chatbox, Mbak. Oh, sorry, chatbox maksudnya. Oh enggak. Muhammad Deparoyan
Ini maksudnya gimana? Tampilannya masih di Oh iya, GitHub-nya, sorry. bukan terminal. Tadi pas nge-push itu masih di GitHub Mas, tampilannya belum ke iya. terminal. Lupa. Tak share sama screen wait, sorry. Sorry. Ini udah terminal ya. Misal tak ulangin lagi, misal buat perubahan, misalnya nambahi apa? Div name sama dengan nah, terus misalnya perubahannya ini mau tak upload ke GitHub, caranya di add dulu sebentar, biasanya git add, terus git commit and add feature, terus git. Nah tadi yang cara add-nya itu seperti ini tadi. Coba tak hapus dulu ya. Git remote. Ya, tak ulangi lagi. Jadi di GitHub itu saya dapat URL ini, terus ini biar masukin ke repo yang ada di laptop, caranya git remote add, terus namanya apa, ini terserah mau ditulis apa aja, terserah GitHub atau apa, biasanya itu origin sih, jadi ini, tapi ini tak kasih GitHub aja, terus URL-nya apa yang dapat dari GitHub. Setelah itu kalau kita lihat di git remote ls, git remote ini keluar satu remote namanya GitHub. Nah terus cara nge-push perubahannya ke GitHub pakai komen namanya git push. Tujuan remote-nya di mana? Ini kan namanya GitHub ya, sama seperti yang di sini GitHub. Terus git push GitHub, threads yang mau di-push itu apa? Namanya master. Nah, gitu. Sudah. Ini sudah selesai berarti. Terus kalau kita lihat, ini ada feature. Kelihatan di perubahannya seperti itu. Itu untuk nge-push, caranya untuk nge-push ke GitHub. Nah, di GitHub sendiri ini ada pertanyaan, nggak ada? Kalau nggak ada, di GitHub itu tampilannya ini ada issue itu kayak buat apa ya, kayak buat tulis. Jadi misalnya biasanya itu ditulis kayak mau nambah fitur itu biasanya buat di sini, kayak misalnya add feature apa ya, kayak gitu. Ini misalnya, ini buat kayak manajemen project gitu, jadinya orang itu kalau biasanya itu di repo itu isinya kayak to-do list gitu, jadi mau ngejalan apa aja. Nah terus pull request ini nanti saya mau jelasin dikit. Nah setelah ini kan dari lokal kan, dari kalau misalnya saya mau kerja sendiri kan begini. Nah, tapi kalau misalnya saya mau kerja sama teman-teman lain, tak demoin. Jadi yang kiri ini anggap aja orang satu, yang di sini orang kedua. Terus caranya kalau di teman orang dua, kalau pengen mau kerja bareng sama orang yang pertama di sini tadi, caranya harus nge-clone. Clone itu caranya ini, URL-nya di copy di GitHub, terus pakai komen namanya git clone, URL-nya apa, terus dikasih nama foldernya apa, project 1 misalnya. Gini. Jadinya kayak gini ya. Kalau kita lihat kan di sini isinya sama seperti yang sudah ada di GitHub. Jadi kayak download gitu.
Nah, terus cara kerjanya biasanya itu kalau membuat pull request, yang pertama buat branch dulu. Git checkout mb. Nah, ini shortcutnya buat membuat branch sekalian checkout. Pakainya git checkout min b terus branch-nya. Jadi ini langsung dari master command ini tuh membuat branch at Leon, terus sekalian pindah ke branch at Leon. Jadi biasanya ini seperti yang saya bilang tadi, setiap kali mau mendevelop satu fitur itu ada di branch sendiri. Jadi biasanya itu nama branch-nya kayak fitur add login gitu, atau fitur add fix bug ini gitu. Branch itu biasanya namanya seperti itu. Kalau ini kita kerjakan dulu, misalnya untuk menambahkan Leon dari L in nah, terus dari orang kedua sama seperti biasanya tadi, perubahannya itu harus di-commit dulu. Yang pertama dimasukkan ke staging area, terus di-commit nah, terus sekarang dari orang kedua ini, biar perubahannya bisa masuk ke orang ke satu, bisa masuk ke GitHub tadi. Yang pertama, branch-nya ini harus di-push dulu. Tadi kalau mau nge-push, git push, kita lihat remote-nya dulu, namanya origin. Jadi git push origin add Leon. Kita mau nge-push add Leon ke GitHub tadi. Ini kan origin kan sama aja di GitHub. Nah, terus kalau kita lihat di GitHub, kita nanti bisa membuat pull request. Ini pull request, atau mau pesawatnya ini, tapi nggak pakai yang ini aja, ini pull request ini. Terus compare-nya dipilih ke ini add Leon, terus git pull request. Ini tinggal di-create aja. Nah, di pull request ini itu isinya kayak apa ya? Kayak namanya kayak apa ya? Permintaan untuk pull gitu. Jadi kelihatan yang perubahan yang mau ditambahkan itu apa? Kelihatan di sini. Nah, ini kelihatan. Maka ini kayak merge tadi. Jadi ini mau nge-merge branch at Leon ke master. Nanti kalau misalnya sudah oke, langsung di-merge, langsung di-config ini. Jadi modelnya seperti itu, pull request di GitHub. Nanti kalau kita lihat di master, di UI-nya nanti kelihatan ada pull request kayak gini. Kalau mau lihat di historinya di sini, gitu. Itu kalau mau kerja bareng seperti ini, udah banyak orang. Biasanya modelnya pull request, nggak langsung commit ke master gitu. Tapi kalaupun mau commit ke master itu ya nggak apa-apa aja sih, tapi biasanya kalau bagus lagi pakai pull request lagi, soalnya bisa direview ulang dulu. Jadi sampai ini ada pertanyaan. Paling itu sih yang paling sering dipakai, untuk sehari-hari. Commit, staging area, commit, terus apa tadi, merge lokal, terus sama buat pull request. Ini kalau di GitHub itu namanya pull request, tapi kalau di GitLab misalnya di hosting lain itu beda istilah. Di sana namanya branch request, agak beda. Jadi istilahnya itu bisa agak beda, tapi intinya sama sih. Intinya kayak tadi itu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau saya tanya dikit tentang kontribusi ke open source. Nah, kalau kontribusi ke open source itu biasanya ini kayak acara terutama untuk acara FWS ya.
Eh, yang pertama itu kita cari repo di GitHub. Biasanya tinggal Google aja itu dapat, misalnya GitHub PHP PDF render. Misalnya butuh library untuk merender PDF di PHP. Nah, ini ada, tinggal cari aja di Google, itu nanti kelihatan di sini, langsung dapat project-nya. Nah, kalau misalnya ingin mau kontribusi, itu yang pertama di-clone kayak tadi, terus buat perubahan di branch baru, terus buat pull request di sini. Kayak tadi yang tadi buat pull request, ini branch-nya branch apa gitu. Terus nanti di submit. Modelnya seperti ini. Nanti biasanya dari maintainernya ini, maintainer project-nya itu bakal mereview programnya. Kalau oke, langsung di approve gitu, untuk dimasukkan ke sini, dimasukkan ke apa namanya project-nya master. Nah, tapi untuk data progress ini, tolong jangan jangan buat request sampah istilahnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, di sini itu di GitHub itu kebanyakan kayak tempat open source, tempat project open source, banyak sekali project yang di-maintain oleh orang karena kayak hobi aja gitu. Misal ini atau misal project apa gitu. Nah, jangan sampai ngambil beban orang gitu. Jadinya jangan cuman ngasih pull request yang isinya cuma nggak terlalu benar gitu. Jadi kalau bisa cari project yang emang beneran paham. Misalnya kalau paham PHP, ya cari project PHP yang simpel-simpel dulu gitu, terus mulai kontribusi di situ. Jangan cuma cuma kayak misalnya nyubah dokumentasi tapi nggak ada maksudnya, nggak ada manfaatnya gitu. Ini kemarin lagi booming, jadi banyak sekali orang yang ikutan Hacktoberfest tapi cuma buat buat perubahan tapi yang cuma nggak kena gitu. Jadi malah sekarang ini Hacktoberfest malah jadi lebih susah buat dapat kaosnya. Tapi emang ya begitulah. Nah, ini kalau saya saranin sih, kalau teman-teman lagi buat tugas kuliah, itu tugas kuliahnya kalau bisa di-upload ke GitHub. Itu nanti guna banget ketika kalian cari kerja. Biasa kalau recruiter itu kadang-kadang ada yang cari di GitHub. Saya kemarin pernah buat kayak proyek kecil-kecilan gitu. Terus dari situ dapat dikontak sama orang di mana di Amerika dapat kerjaan. Itu emang kayak portofolio sendiri gitu. Kalau bisa saya benar-benar merekomendasikan buat proyek kecil-kecilan, terus di-upload di GitHub. Nanti pas ketika interview atau mungkin malah ada orang yang tertarik sama proyek itu, biasanya langsung bisa dikontak, bisa ditawar kerjaan. Begitu. Iya itu benar banget ya. Saya juga pernah dapat tawaran pekerjaan karena ada orang yang lihat ide yang saya upload di GitHub gitu. Apalagi kalau misalnya kalian bisa kontribusi ke proyek-proyek yang gede. Di sini kan di GitHub kan ada banyak banget yang proyek yang sudah kayak dipakai banyak perusahaan gede-gede gitu loh. Nah, kalau kalian bisa kontribusi ke situ, misalnya sudah jadi kayak kontributor rutin, biasanya itu lebih memikat sama recruiter. Jadi kalau sekarang itu kalau mau masuk ke Google gampang, tinggal cari project yang gede di GitHub, belajar di situ, terus kontribusi di situ. Setelah itu nanti gampang dapat kerjaan dari situ. Kebanyakan malah dari situ, malah dapat referensi dari situ biasanya. Gitu. Mungkin gitu. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Ya silakan teman-teman peserta. Mungkin ada yang ingin ini ya diperjelas mungkin. Kalau belum ada, ya saya kembalikan ke Mas Arba, dilanjutkan dulu. Wes ramu sih Mas. Ya. Ayo, selanjutnya
Ini gue sih. Oh iya, ini saya ada apa? Baca di copy. Oh, slide itu tak copingan bapak paket. Ini ada video kuliahnya orang mana gitu di universitas mana lupa. Tapi ini dia jelasin tentang apa? Mungkin agak lebih ke masuk lebih ke internal lagi. Ini sangat saya rekomendasikan sekali. Kalau bisa lagi malahan ini video yang ada di semuanya ini satu akun ini bagus sekali semua. Ini kayak terutama yang lecture ini. Oh ya semuanya sih berarti. Terutama yang 2020. Ini itu kayak missing semester. Jadi kayak ya isinya lebih berguna untuk dunia kerja, lebih ke praktek. Jadi kalau biasanya kan kalau di kuliah kan nggak ada yang seperti itu. Nah ini melengkapi di bagian situ. Oh masih. Oh bentar tak sharing dulu. Slide-nya udah bener sharingnya kalau mau buka. Ya mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada ya mungkin sudah. Nah, nggak ada. Mungkin plus ini mas ada tambah. Paling nambah dikit seperti yang tak bilang tadi kan GitHub itu kayak sudah kayak hosting kode yang paling populer gitu. Nah kalau ini juga salah satu gunanya itu kalau misalnya kalian pengen belajar bahasa apa gitu atau pengen tahu dalamannya apa, nah kalian bisa lihat ke cari projectnya di GitHub terus baca dalamannya. Itu sangat berguna sekali karena kayak di situ kan kayak kerjanya orang-orang profesional. Jadi kalau kalian mau belajar bisa belajar di situ. Itu sangat sangat berguna di situ. Oh, ini ada pertanyaan, kalau ngajarin banyak kan paling tidak konflik. Nah, jadi untuk jadi ini kan buat pantau kalau yang ngajarin banyak orang kan bakal jadi maksudnya gimana? Mas Ayuti maksudnya bagaimana ini pertanyaannya? Atau maksudnya biar ini ya? Biar tidak sering itu. Dia pengennya apakah bisa kita memantau perubahan yang ada itu supaya ini ya meminimalisir konflik. Kalau meminimalisir konflik itu lebih ke pembagian pekerjaan sih. Jadi kalau misalnya tadi di presentasi itu misalnya satu aplikasi gini ya, ini itu satu aplikasi ada bagian hitam, biru sama putih. Nah kalau untuk meminimalisir konflik itu bagus diusahakan semaksimal mungkin setiap orang itu cuma ngerjakan satu bagian aja. Kalau di hitam ya hitam aja, kalau di biru ya biru aja, kalau di putih putih aja. Jadinya kalau misalnya setelah di nanti kan kalau cuma satu bagian aja kan nggak nganggu ke bagian yang lain gitu. Itu lebih ke manajemen pembagian tugas. Sama satu lagi yang kedua itu jangan perubahan yang di komit kalau bisa jangan terlalu gede, karena kalau gede banget itu biasanya kan semakin gede kan semakin banyak perubahannya. Nah kalau semakin banyak perubahannya itu semakin besar kemungkinan terjadinya konflik. Jadinya kalau biasanya saya di kerjaan itu biasanya ketika buat ngerjain fitur atau ngerjain perusahaan gitu, itu cuma satu bagian kecil gitu, jadi nggak gede banget. Jadi misalnya nambah fitur login, udah fitur login aja, nggak usah, jangan ditambahin fitur lain gitu. Misalnya nambah koneksi database ya udah itu aja. Nambah fitur
create user baru, ya udah itu aja, jangan sampai kemana-mana gitu. Jadi itu lebih ke apa namanya, manajemen proyeknya aja, manajemen proyeknya itu guys. Kalau untuk memantau perubahan itu tadi bagaimana caranya Mas Arfa? Kalau perubahan ya itu lihat di comitnya Mas. Jadi kan nek di GitHub kan bisa lihat historinya kan kayak ini. Kayak gini, ya udah dilihat satu-satu gini. Ya, emang harus gini sih. Atau kalau misalnya setiap orang itu punya brand sendiri, ya tinggal kita melihat brandnya, tiap brandnya dilihat satu-satu gitu. Emang harus begitu. Ada pertanyaan lagi untuk report buat ikutan hack. Oke, untuk Oktoberfest ketentuannya. Nah, kalau dulu itu emang semua repo bisa, tapi sekarang itu ada aturannya lagi. Cek. Ini baru tadi sih, tapi nggak tahu sudah di apply belum. Kalau ini itu Oktoberfest. Tak kasih ke chat ya. Itu aturan yang baru. Jadi reponya itu sekarang harus dikasih label Oktoberfest. Sekarang harus gitu. Kalau sebelumnya, karena tadi kan karena ini kan baru 3 hari ya. Selama 3 hari itu banyak sekali yang nyepam gitu. Jadi buat pull request, tapi pull requestnya cuma readme-nya nambahi spasi atau nambahi misalnya readme cek apa di Amazing Project. Jadi kayak nggak guna kayak spam gitu. Jadinya sekarang terus harus dari panitianya kayak harus lebih dikatakan lagi tentang kriteria progresnya gitu. Ya, ini. Ada lagi mungkin? Iya, teman-teman masih ada pertanyaan? Waktu kita masih ya, sampai jam 5. Silakan. Mengenai Git atau GitHub. Kalau tidak ada, webinar kali ini bisa kita cukupkan. Ya gitu ya. Berarti tadi kalau mau kontak udah ada email sama Telegram ya. Nanti kalau mau kontak tinggal kontak aja, nggak usah mau. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan ke Telegram atau email. Sama ini mohon maaf karena pas di rumah lagi ada dandan jadinya kesini, mohon maaf kalau ada banyak noise-nya di sini. Ya mungkin itu dari saya. Nanti kalau ada mau kontak lagi silahkan kontak lagi. Udah itu saya coba sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arba atas penyampaian materi dan tanya jawabnya. Saya mengingatkan lagi kepada teman-teman yang ikut mata kuliah pemrograman berorientasi objek untuk melakukan presensi di web OJW ya. Kemudian juga terima kasih atas kehadiran teman-teman yang ini ya dari luar UNS di acara webinar Oktoberfest ini mastering Git ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dulu webinar pada sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.